teman-teman yang baru bergabung boleh diintip sedikit-sedikit video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini biar teman-teman dapat pengetahuan yang baru setiap yang akan update terus ya kan. Oke, kali ini kita mau bahas yang basic dulu, istilah-istilah di pasar modal. Kenapa ini penting ya? Namanya juga istilah ya kan. Kalau kita tidak tahu istilah-istilah khususnya akan sangat sulit bagi kita untuk melanjutkan pembelajaran ini. Akan sangat sulit bagi teman-teman untuk memahaminya. Mungkin teman-teman sekarang tidak terlalu ingat, tapi lama-kelamaan nanti berdasarkan pengalaman di investasi praktek langsung, teman-teman akan semakin paham. Saya yakin itu ya. Oke, istilah-istilah ini termasuk juga di sekolah pasar modal level 2 ya. Karena level 1 boleh lihat di video sebelumnya ada saya bahas yang sekolah pasar modal level 1 hanya berkutat pada konsep dasar saham dan produk-produk di pasar modal serta sejarah pasar modal Indonesia, pembentukannya dan strukturnya juga. Nah, sementara ini kita akan membahas tentang istilah-istilahnya dulu. Oke, langsung saja ya biar nggak habis waktu. Pasar modal, capital market, kegiatan yang mempertemukan pihak membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi terpercaya. Kita butuh sarana investasi yang terpercaya dan prospektif, sementara perusahaan yang kita beli sahamnya membutuhkan dana untuk terus berkembang, untuk terus tumbuh. Nah, inilah dia pasar modal. Jadi bukan belinya di pasar tradisional ataupun pasar yang lain ya. Oke, seperti lah ya. Bursa efek, pihak yang menyelenggarakan sistemnya. Intinya aja ya, saya langsung jelaskan biar hemat waktu. Menyelenggarakan, jadi mempertemukan kita dengan perusahaan. Jadi bursa efek tugasnya, efek surat berharga seperti surat pengakuan hutang, saham. Jadi efek itu istilahnya atau securities itu bukan satpam ya. karena awal-awal saya juga merasa perusahaan sekuritas saya kira itu yang menyediakan jasa keamanan gitu. Ternyata efek atau sekuritas itu adalah surat berharga. Intinya surat berharga yang merupakan aset kita gitu. Istilahnya securities itu efek. Mungkin dari adaptasi dari bahasa Inggris. Oke, capital gain, keuntungan yang berasal dari selisih harga dan penjualan saham lebih besar dari harga pembelian. Ini jika teman-teman belinya di harga 600, jualnya di harga 1000, kan ada selisih 400. Di capital gain teman-teman 400. Sedangkan capital loss sebaliknya, contohnya belinya di harga 1000, jualnya di harga 600. Berarti kan rugi 400. Oke. Emiten, perusahaan yang menawarkan FPF kepada masyarakat melalui penawaran umum. Nah, ini emiten istilahnya perusahaan-perusahaan TBK ya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hak memesan efek terlebih dahulu. Ini biasanya dilakukan oleh emiten untuk membeli efek baru. Jadi kita bisa misalnya kita punya saham A, terus kita punya hak untuk membeli duluan di harga berapa. Misalnya ada penawaran dari emiten tersebut, mau nggak beli di harga segini gitu. Ini penawaran spesial, nggak selalu ada gitu. Oke.
Ini juga bisa untuk obligasi ya, bukan hanya saham. Waran efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada pemilik efek urusan saham. Jadi kita kan seperti perjanjian. Ini sebenarnya hanya bumbu-bumbu aja. Jadi nanti di saham, misalnya saham Astra ada warannya, jadi ASII strip waran. Ini jarang juga, tapi ada. Oke, tidak usah terlalu dipusingin ya, nanti setelah yang dasar-dasar aja dulu. Misalnya bingung, udah yang biasa aja, asal tahu aja. Delisting, nah ini bahaya ini. Delisting ini adalah emiten yang FEA dicatatkan di bursa dan dikeluarkan. Wow, ngeri ya. Itu kalau dikeluarkan itu adalah salah satu loss yang paling fatal yang bisa dialami investor saham. Voluntary delisting berarti pembentaan emitennya sendiri ingin keluar dari bursa, dan itu ada mekanismenya semua. Bisa aja keluar belum tentu rugi ya, keluar bisa aja dari perusahaan TBK berubah jadi perusahaan tertutup kembali gitu, seperti kasus pada Aqua ya. Aqua dulu yang dibeli Danone, sekarang kita tidak bisa beli saham Aqua karena memang tidak ada di bursa. Yang kedua, force delisting. Ini delisting yang dilakukan secara paksa oleh regulator, ini bahaya. Dipaksa ya, berarti ya bermasalah atau apa ya. Oke, harga teoritis dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham bonus, penerbitan hybrid kredit, software, reverse penggabungan usaha. Ini dia, jadi suatu saham itu ketika melantai di bursa udah ada ya, semua udah dihitung. Dia punya rasio-rasionya. Jadi kita maksudnya gini, berapa harga yang pantas untuk saham perusahaan A gitu, semua kan dihitung. Misalnya sama seperti kita, berapa harga kita, misalnya kita ingin melamar kerja, berapa gaji yang kita pantas kita terima. Tentu kan semua hal dilihat, skill kita, attitude kita, pengalaman kita, seperti itu kira-kira. Jadi harga teoritis kita misalnya, berarti kan secara teori kita harus digaji sekian. Nah, saham juga seperti itu ada ya. Kontrak investasi kolektif. Nah, ini untuk reksadana, kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Nih, berarti kalau kita membeli reksadana ada kontrak ya. Memang tidak secara langsung, tapi ketika kita beli itu sudah sah secara hukum. Ketika kita beli reksadana, divestasi, di pengurangan, kebalikan dari investasi, pengurangan jumlah kepemilikan saham diri atau vendor atas perusahaan sebagai akibat dari penjualan. Mungkin pemilik saham mayoritas ingin menjual sahamnya, jadi dia melakukan divestasi. Investasi kan sebaliknya, dia lebih tinggi membeli dividen. Nah, ini sering juga jadi pertanyaan kepada saya, apa sih dividen itu? Jadi dividen itu adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Biasanya ditetapkan pada rapat umum pemegang saham yang biasanya dilakukan setiap tahun. Nah, apakah setiap perusahaan memberikan dividen? Itu tidak, karena kan tidak semua perusahaan untung, dan berapa persen dividen yang dibagi juga berbeda-beda. Nah, itu dia, setiap perusahaan berbeda teman-teman. Dan apakah perusahaan setiap tahun pasti membagikan dividen? Belum tentu juga, karena bisnis kan bisa naik turun. Seperti pada situasi sekarang pandemi,
corona ini ya tentu banyak perusahaan yang nahan labanya untuk dibagikan sebagai memperkuat arus kasnya. Oke, jadi sebenarnya dividen itu gimana sih dapatnya? Apakah harus beli terus ditahan selama setahun gitu? Oh tidak. Jadi dividen itu kita dapat ketika perusahaan mengumumkan ada ya cum dividennya, berarti tanggal perdagangan terakhir. Cum-date-nya berarti kumulatif date-nya berarti misalnya tanggal hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Berarti jika teman-teman membeli, siapa yang sahamnya ada tanggal 24 Mei 2020, nama yang tercatat sebagai pemegang saham, maka dia berhak akan dividen. Tanggal 24 contohnya sampai jam 4 sore jika waktu normal. Jadi walaupun belinya hari itu juga bisa tetap dapat ex dividen perdagangan yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh dividen. Berarti kalau teman-teman beli ex dividen ini udah gak dapat lagi ya. Penting untuk diketahui. Earning per share, indikator yang menunjukkan laba bersih perusahaan atau setiap lembar saham yang dimiliki. Ini adalah berapa besar laba perusahaan per lembar sahamnya. Semakin tinggi semakin bagus ya. IPO, ini jika perusahaan melakukan catatan saham perdananya. Stock split, nah ini penting juga nih, stock split dan reverse stock. Ini jadi stock split itu pemecahan nilai nominal saham. Jadi pemecahan itu dia adil, misalnya pemecahan 1:5, nanti saham teman-teman jadi dibagi 5 tapi jumlahnya ditambah, kan sama ya kan. Jadi teman-teman harus lihat contohnya Astra atau BRI itu sebenarnya udah stock split. Jadi jangan lihat harga Bank BCA 25.000 tapi kok harga Bank BRI hanya 2.000 gitu kan, jauh banget gitu. Perbedaannya ya itu BCA itu tidak ada stock split, tidak pernah stock split, sementara BRI udah ada stock split 1:6. Jadi teman-teman kalikan 6 harganya ya. Berarti sebenarnya harga BRI itu 12.000 per lembar ya. Oke, reverse stock, kebalikan dari stock split, kebalikannya. Ini tanggal DPS daftar pemegang tanggal 5 investor masih tercatat sebagai pemegang saham. Sekilas saja ya. Banyak sekali lagi. Ntar price earning ratio PER ya. Nah ini indikator yang menunjukkan berapa kali besar penilaian publik terhadap potensi keuntungan yang didapat perusahaan per saham. Semakin besar PER membuat investor semakin percaya, tapi harganya mahal. Artinya semakin besar PER harganya mahal. Jadi sekarang ini pas corona ini per perusahaan itu semakin kecil, semakin murah, artinya kesempatan bagi kita untuk beli. Strategi listing, perusahaan menjual sahamnya di bursa tetapi dibeli kembali. Oh ya, ini hanya strategi aksi korporasi aja. Ini corporate action maksudnya yang bisa dilakukan emiten apa aja gitu kan. Nah, ini take profit istilah-istilahnya. Oh udah, take profit dulu, artinya kan TP dulu, bukan penjualan saham, waktu udah untung gitu. Ada yang cut loss, berarti dia dalam posisi rugi tapi dia menjual sahamnya terpaksa gitu kan, daripada makin turun. Oh istilahnya CL, istilah kerennya kan.
Pengenalan tender melalui media massa memperoleh efek bersifat ekuitas. Ini hanya aksi-aksi korporasi ya. Perusahaan publik, ini dia syarat perusahaan publik. Sekurang-kurangnya 300 pemegang saham, 3 miliar rupiah. Nilai nominalnya, nilai pada lembaran surat saham, nilai buku. Wah, ini nilai buku kan ini termasuk salah satu indikator di analisa fundamental. Nanti kita bahas ya. Indikator menunjukkan berapa kali besarnya. Nanti kita bahas di video selanjutnya, masuk saja penilaian publik terhadap harga buku. Ya, jadi semakin besar nilainya, semakin tinggi apresiasinya. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya PBV ini kecil, berarti saham ini bisa dibilang murah. Tapi hati-hati ya, murah itu belum tentu bagus. Itu harus teman-teman tahu. Jadi PBV perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang sekarang ketika krisis ini, dia sangat murah, banyak murah, biasa 0, di bawah 1 ini biasanya kalau krisis. Kapitalisasi pasar, ini dia indikator yang menunjukkan nilai pasar saham berasal dari perkalian harga saham dengan jumlah lembarnya. Berarti harga sahamnya berapa kali jumlah lembarnya, itulah nilai kapitalisasinya. Jadi seperti BCA, BRI itu udah ratusan triliun ya teman-teman. Jadi kapitalisasi ini intinya gini, jika teman-teman ingin membeli seluruh saham BCA, Bank BCA, teman-teman ingin membelinya, maka kalikan aja harganya 25.000 kali berapa miliar lembar. Nanti pasti angkanya misalnya 500 triliun. Nah, sediakanlah uang 500 triliun untuk membeli seluruh Bank BCA. Seperti ya kira-kira. Oke, clearing adalah penentuan hak dan kewajiban. Ini clearing dilakukan oleh KPI. KPI dia ketika perdagangan selesai, mereka melakukan kerjanya, melakukan clearing. Transaksi yang sudah kita lakukan, netting ini ya. Kegiatan clearing menimbulkan hak dan kewajiban. Iya, ini sama ya. Hak kita apa? Kita udah beli saham ini, Pak. Kita udah beli saham Bank BRI, nanti di portofolio kita di KC itu harus ditambah Bank BRI, dan di RDN kita akan dikurangi. Ini inovasi. Ini masalah hukum ya. Jangan hubungan hukum apa. Ini menimbulkan hak kewajiban. Ini shares buyback. Ini buyback istilahnya. Emiten membeli kembali sahamnya. Lagi gencar isu-isunya sekarang, banyak melakukan buyback ketika harga yang murah ya. Margin trading bagi teman-teman yang melakukan transaksi margin, nanti di lain kesempatan kita bahas pakai margin call. Jadi biasanya kalau pakai margin ya margin call kita bahas. Oke, saya rasa demikian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan komen di bawah jika ada teman-teman yang masih kurang paham, dan jika ada kesalahan yang saya ucapkan atau pemahaman yang salah dari saya, boleh dikoreksi, gak masalah. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.